Hai teman-teman, sebelum kita bahas mengenai materi psikologi pendidikan, sebelumnya kita pelajari dulu ya tentang apa arti psikologi itu sendiri. Kita simak video berikut ini, semoga bermanfaat. Pas lagi merem dan nyoba tidur di malam hari, pikiran kita sering banget malah jadi liar dan berpikir tentang banyak hal. Tiba-tiba segala pertanyaan muncul di kepala kita. Kayak, kenapa kita ngerasa sepi kalau sendirian? Atau sedih ngeliat kucing terluka di jalanan? Atau heran kenapa kita bisa punya kebiasaan aneh, bahkan ketakutan yang gak beralasan? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu emang masih membingungkan. Tapi ternyata ada sebuah ilmu yang mengungkap semua teka-teki ini. Ilmu yang berusaha mencari tahu cara kita berperilaku dan cara kita berpikir. Sebuah bidang ilmu yang penuh dengan tanda tanya bernama psikologi. Simpelnya banget, psikologi itu dunia yang mempelajari pikiran dan perilaku manusia. Kalau dibayangin, psikologi itu kayak detektif yang nyari harta karun rahasia tentang segala jawaban perilaku manusia. Harta itu tersimpan di dalam berkotak-kotak peti berisi jawaban tentang apa itu kesadaran, mimpi, perilaku sosial, hingga penyebab gangguan mental. Tapi nggak kayak harta karun biasanya, harta karun ini tersembunyi lokasinya. Dia ada di dalam diri kita, tepatnya di otak manusia. Jadi ilmuwan butuh cara khusus untuk bisa masuk ke dalam sana. Cara-cara yang dipakai ilmuwan itu bisa dari ngamatin perilaku dari subjek yang mau diteliti, atau dengan ngelakuin eksperimen di dalam laboratorium. Itu semua demi mencari jawaban yang paling mendekati harta karun kita tadi. Sayangnya dari beragam cara itu belum ada yang bisa ngebuka jelas isi peti-peti itu. Karena otak manusia yang benar-benar rumit dan super bikin pusing, bahkan banyak ilmuwan yang udah sepakat kalau otak manusia adalah objek yang paling misterius di alam semesta ini. Ya, ngalahin black hole dan galaksi berukuran raksasa. Tapi tentu semakin misterius dunia ini, semakin membuat kita dan para ilmuwan di luar sana tertantang untuk menjelajah otak kita yang misterius itu. Karena dari menemukan harta karun ini, kita bisa mengetahui banyak hal yang ngebantu kita untuk lebih kenal dengan diri sendiri, ngebantu ngenalin apa yang kita rasakan. Kalau udah gitu, kita bisa paham apa kelebihan dan kekurangan diri, serta tahu kapan pikiran kita lagi nggak sehat dan butuh diobati. Dengan psikologi, kita juga bisa tahu gimana cara masyarakat bekerja dan akhirnya bisa nempatin diri kita di antara mereka. Dari cerita singkat itu, kita jadi tahu kalau psikologi sangat menantang untuk kita jelajahi. Sekarang, ayo mulai ngegali lebih jauh ke tempat harta karun rahasia yang berada di dalam kepala kita. Untuk menemukannya, kita perlu peta menuju ke sana. Dan inilah kisahnya. Ketertarikan tentang pikiran dan perilaku manusia sebenarnya udah datang dari zaman Yunani kuno. Zamannya Plato dan Aristoteles. Mereka mikirin pertanyaan-pertanyaan awal psikologi sebagai bagian dari filsafat. Tapi dulu itu mereka masih belum bisa ngerti tentang pikiran dan kesadaran. Bahkan dulu mereka ngira kalau kesadaran itu datangnya dari hati. Ribuan tahun tanpa pengamatan yang lebih dalam, petualangan mencari harta karun ilmu psikologi baru benar-benar dimulai pada abad 19. Psikologi dipisahkan dari filsafat dan punya metode ilmiah sendiri. Ilmuwan bernama Wilhelm Wundt nanyain orang satu persatu untuk nyari tahu apakah sebenarnya kesadaran manusia ada polanya. Namun cara ini kurang tepat karena setiap orang punya respon yang berbeda. Itulah kenapa kemudian banyak ilmuwan psikologi nyoba cara-cara lain yang bisa lebih saintifik. Dari Eropa sampai Amerika, berbagai pendekatan psikologi berkembang sampai sangat terkenal. Zaman sekarang ilmuwan semakin penasaran untuk nyari tahu jawaban dari peristiwa psikologi dari beragam sisi, biar benar-benar tahu jawaban yang pasti. Dan mereka udah nemuin 3 tingkatan penjelasan yang bisa bantu kita paham. Di level pertama, level paling rendah, psikologi nyoba jelasin suatu perilaku dengan ngeliat pengaruh hormon-hormon dan sel-sel yang ada di otak kita. Nah, bidang inilah yang ditelusuri lebih lanjut sama biopsikologi dan neuroscience buat ngehasilin obat yang bisa bantuin mereka yang punya gangguan mental. Naik level menengah, psikologi nyoba ngamatin suatu perilaku dari jarak yang lebih jauh. Bukan lagi di dalam tubuh kita, tapi ngeliat diri kita sendiri. Gimana karakter dan perilaku kita sehari-hari ngebentuk sifat kita dalam yang namanya psikologi kepribadian. Dan begitu hidup kita berjalan dan makin tambah tua, kita udah ngerasain asam garam kehidupan, tentu sifat kita juga ada yang berubah. Itulah kenapa psikologi perkembangan ada buat ngejelasin perubahan sifat seiring waktu. Kalau di jalan hidup kita pernah ada suatu kejadian yang bikin kita punya gangguan mental, kemampuan pikiran kita bisa dipelajari lewat psikologi kognitif dan coba diobatin lewat psikologi klinis dan konseling.
Begitu kita masuk di level paling atas, psikologi akan memandang kita dari cakupan yang lebih luas lagi. Kita bakalan bisa ngeliat apakah kondisi psikologi seseorang sebenarnya dipengaruhi juga sama masyarakat di sekitarnya. Benarkah depresi paling rentan muncul di kalangan anak muda masa kini? Atau apa benar penduduk Indonesia lebih bahagia daripada negara lain? Semua pertanyaan ini ditelusuri lewat psikologi sosiokultural. Dan seperti itulah gambaran singkat peta besar ilmu psikologi. Nah, gimana teman-teman setelah menyimak video tersebut? Apakah kalian sudah paham mengenai apa arti dari psikologi itu sendiri? Selanjutnya, kita masuk ke psikologi pendidikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NIT 196240036. Saya dari Prodi D3 KPMK atau Ketelaksanaan Pelayaran Niaga dan Kepelabuhanan. Kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah psikologi dan kepribadian. Materi pentingnya psikologi dalam pendidikan. Adapun pembahasan materi yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian psikologi pendidikan. 2. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru atau dosen, bagi siswa atau mahasiswa. 3. Kontribusi psikologi terhadap proses pendidikan. 4. Teori psikologi pendidikan. Yang terakhir yaitu tujuan psikologi pendidikan. Pertama yaitu pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang dalam penguraian dan penelitiannya lebih menekankan pada sebuah pertumbuhan dan perkembangan anak, baik isi maupun mental, yang sangat erat hubungannya dengan masalah pendidikan terutama yang mempengaruhi proses dan keberhasilan belajar. Selanjutnya yaitu tujuan psikologi pendidikan. Tujuan mempelajari ilmu psikologi pendidikan secara umum pada dasarnya adalah sebagai berikut. 1. Memahami bentuk-bentuk gejala psikologi siswa secara umum dalam bentuk tingkah laku dan sikap selama mengikuti proses pembelajaran atau belajar mengajar. 2. Memahami kemampuan dan potensi-potensi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar. 3. Memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar mengajar agar tercapai semua tujuan pembelajaran secara efektif dan optimal. 4. Membantu siswa mengembangkan berbagai jenis potensi dan kemampuan dalam bentuk proses pembelajaran berbasis pengembangan siswa-siswi. Dan yang terakhir yaitu membantu siswa-siswi menyelesaikan program pembelajaran materi dengan sempurna sehingga dengan pemahaman guru tentang teori dan ilmu psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa-siswi dalam menyelesaikan program-program pembelajaran sampai tuntas 100%. Adapun peranan psikologi pendidikan. 1. Pendidikan hendaknya lebih melayani kebutuhan psikologis anak. Psikologi pendidikan berusaha untuk mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antar setiap faktor pendidikan. Kedua, pengetahuan tentang psikologi menjadi kebutuhan bagi para pendidik, bahkan bagi setiap orang yang menyadari peranannya sebagai pendidik. 3. Dapat memahami tentang berbagai aspek perilaku dirinya maupun perilaku orang-orang yang terkait dengan tugasnya. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru atau dosen. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran atau memilih strategi atau metode pembelajaran. 2. Memberikan bimbingan atau bantuan psikologis. 3. Memfasilitasi atau mengembangkan potensi dan memotivasi belajar peserta didik. 4. Menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara tepat dengan siswa. Dan terakhir yaitu menilai hasil pembelajaran yang adil. Aktivitas umum siswa yang perlu diketahui oleh guru dalam pendidikan. Pertama, faktor fisiologis. 1. Keadaan jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar seseorang. Kondisi fisik yang sehat akan memberikan pengaruh positif terhadap kegiatan belajar individu. 2. Keadaan fungsi jasmani atau fisiologis. Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisiologis pada tubuh sangat mempengaruhi hasil belajar, terutama panca indera. B. Psikis. 1. Perhatian. Pemusatan energi psikis yang tertuju kepada suatu objek pelajaran atau sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas belajar. 2. Pengamatan. Cara mengenal dunia real, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Ingatan, kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan dalam belajar. 3. Bakat. Kemampuan manusia untuk melakukan suatu kegiatan dan memahami sesuatu. 4. Motivasi, yaitu daya penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan kegiatan belajar.
Pentingnya psikologi pendidikan bagi mahasiswa atau siswa. 1. Meningkatkan kemampuan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Adapun tahap-tahap yang dapat kita lakukan yaitu 1. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat Kamu kenapa ketawa? buka apa tuh? Soalnya. Pentingnya psikologi pendidikan bagi siswa atau mahasiswa. Pertama yaitu meningkatkan kemampuan dan niat untuk mencari dan mendapatkan ilmu. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu 1. Membuat agenda belajar. Langkah pertama yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar adalah dengan membuat agenda belajar yang jelas. Agenda belajar akan membantumu untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari. Dengan demikian, kamu akan lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Cukup dengan membuat agenda belajar, belajar yang kamu lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. 2. Menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Tentukan apakah kamu termasuk orang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Jadi, tentukan tipe gaya belajarmu. 3. Istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus juga tanpa istirahat akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Materi yang dipelajari tidak akan terserap optimal dalam ingatan. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. 4. Hindari gangguan belajar. Seringkali gangguan saat belajar menghambat proses penyerapan materi. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Aturlah waktu untuk bermain game, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online. Yaitu selanjutnya cari suasana yang tepat. Sebenarnya tidak ada istilah suasana yang tepat. Semua suasana menjadi tepat jika kamu berhasil mengontrol diri sendiri. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar. Jika perlu, putarlah musik klasik yang akan membuat suasana menjadi lebih tenang dan damai. Selanjutnya yaitu belajar bersama teman. Jika kamu merasa bosan dan malas belajar sendiri, belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu saat kamu menemukan kesulitan. Belajar dengan sistem diskusi ini biasanya membuat kita lebih mudah dalam memahami sesuatu. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru akan menjadi tidak efektif karena terlalu banyak digunakan untuk mengobrol atau bermain. 2. Mengenali naluri dan potensi belajar. Potensi belajar merupakan suatu kelebihan atau kekuatan yang dapat dikembangkan dari proses transformasi ilmu pengetahuan, sehingga menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi para peserta didik. Setelah menempuh pembelajaran, hal ini berarti jika proses belajar berlangsung secara efektif dengan memperhatikan tingkat ketercapaian kompetensi siswa baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik, maka siswa dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh melalui proses belajar dan memiliki kompetensi yang sangat bermanfaat bagi masa depannya. 3. Mengembangkan diri menjadi manusia pembelajar. Mengutip Andreas Hareva, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang learning about atau belajar learning to do dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. Kontribusi psikologi dalam pendidikan. 1. Peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, perkembangan diri mahasiswa didasarkan kepada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotor. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan siswa, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran siswa menjadi bersungguh-sungguh. Belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pelajar dengan baik dan pemahaman terhadap suatu topik menjadi lebih mudah dengan pendekatan psikologi dari guru dengan interaksi yang menyenangkan. Ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga memberikan peranannya misalnya dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat potensial yang ada dalam diri kita, sehingga lebih mudah dalam mengembangkan bimbingan dalam mengembangkan potensi diri siswa. Adapun teori psikologi pendidikan. Pertama, teori behavior
heuristik atau behaviorisme, kedua teori kognitif atau Brunner, ketiga teori humanisme atau Carl Roger, terakhir yaitu teori konstruktivisme. Pertama kita akan masuk ke teori behavioristik atau behaviorisme. Teori psikologi pendidikan yang pertama ini menjelaskan tentang pengamatan perubahan tingkah laku yang dipengaruhi peristiwa di sekitar. Teori behavioristik atau behaviorisme ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena operan conditioning, yaitu jika seseorang belajar dengan baik, maka ia akan mendapatkan hadiah dan hal itu akan meningkatkan kualitas belajarnya. Kedua, teori kognitif atau Brunner. Teori psikologi pendidikan kognitif mengutamakan bagaimana cara mengembangkan fungsi kognitif individu sehingga belajar menjadi lebih maksimal. Fungsi kognitif penting karena dapat mempengaruhi perkembangan peserta didik dalam proses pendidikan dan sebagai tolak ukur mensukseskan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu teori humanisme atau Carl Roger. Teori ini mengutamakan keterlibatan individual peserta didik secara keseluruhan. Sebab belajar tidak akan berlangsung jika tidak ada keterlibatan emosional peserta didik. Teori psikologi pendidikan ini menjelaskan bahwa seseorang dapat mempengaruhi apa yang ingin dipelajari, mengusahakan dan menilai proses pembelajarannya sendiri, sehingga ia tidak memerlukan motivasi dari peserta didik yang lain. Selanjutnya yaitu teori konstruktivisme. Asumsi dasar teori konstruktivisme sebagai teori psikologi pendidikan tentang belajar adalah bahwa setiap orang pada dasarnya sudah memiliki pengetahuan dan bekal awal yang akan dipelajari. Pembelajaran pada intinya adalah bagaimana mengembangkan atau mengkonstruksi atau membangun pengetahuan atau bekal awal yang sudah dimiliki tersebut menjadi pengetahuan yang baru dan utuh. Hambatan jika tidak menerapkan psikologi pendidikan dalam mengajar. Belajar adalah salah satu kebutuhan yang wajib terpenuhi bagi seorang manusia, individu ataupun pribadi, baik yang akan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar. Belajar yang dimaksud adalah belajar yang diperuntukkan dalam bidang akademik, kedisiplinan, kerajinan, dan keuletan, merupakan kunci sukses dalam belajar. Dalam kenyataannya banyak ditemui masalah yang menjadi penghambat dalam proses belajar. Banyak hambatan yang ditemui dalam proses belajar, sehingga belajar terkesan menjadi sesuatu yang berat. Oleh sebab itu, belajar menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan banyak yang merasa tertekan untuk menjalankannya. Adapun faktornya itu satu, kondisi psikologis ketika belajar. Kedua, kejenuhan belajar. Tiga, tidak merasa senang dengan subjek yang dipelajari. Empat, tingkat intelektual. 5. Faktor lingkungan. 6. Guru yang kurang baik. 7. Materi tidak memadai. Dan terakhir yaitu faktor ekonomi. Selanjutnya yaitu metode dalam psikologi pendidikan. Metode merupakan sarana penting lahirnya suatu teori. Metode mempengaruhi ilmiah tidaknya ilmu pengetahuan. Seperti ilmu-ilmu lain, psikologi belajar juga menggunakan metode tertentu untuk melahirkan teori. Beberapa literatur psikologi menuliskan bahwa metode yang digunakan dalam proses psikologi belajar tersebut adalah sebagai berikut. 1. Metode introspeksi. Secara harfiah, introspeksi diartikan dengan melihat ke dalam. Metode ini digunakan dengan cara melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan di dalam diri sendiri. Penyelidikan dengan metode ini dilakukan secara sistematis, terencana, dan penuh kesadaran berdasarkan norma-norma ilmiah. Metode ini dipandang memiliki kelemahan, sangat subjektif karena yang diteliti adalah diri sendiri. Ketidakjujuran sangat mungkin terjadi pada data yang diambil melalui metode ini. Walau begitu, metode ini mempunyai andil besar bagi perkembangan psikologi belajar karena banyak gejala-gejala jiwa yang dapat diketahui melalui metode ini. Selanjutnya yang kedua yaitu metode introspeksi. Introspeksi artinya melihat keluar. Metode introspeksi digunakan untuk menyelidiki kondisi kejiwaan dengan cara mengungkapkan kondisi kejiwaan orang lain. Metode ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari metode introspeksi, yang menjadi objek penyelidikan bukan diri sendiri melainkan orang lain, sehingga objektivitas lebih terjaga. Walau begitu, metode ini sebagaimana metode introspeksi juga mempunyai kelemahan, karena kesimpulan yang diambil juga berdasarkan metode introspeksi. Ketiga yaitu kuestioner. Kuestioner sering disebut dengan angket, digunakan sebagai metode dalam psikologi belajar. Dilakukan dengan daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek penelitian. Angket adalah daftar pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis pula. Pada umumnya, angket memiliki beberapa bagian yang bagian identitas dan bagian yang mengandung pertanyaan.
Metode yang keempat yaitu interview. Interview disebut juga dengan wawancara. Interview sebagai mana angket juga dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan. Bila angket dilakukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis, maka interview dilakukan sebaliknya, yaitu dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Melalui interview, persoalan juga tidak jelas dapat diperjelas melalui pertanyaan lisan, sehingga 4. Interview. Interview juga disebut wawancara. Interview sebagaimana angket juga dilakukan dengan pertanyaan. Bila angket dilakukan secara tertulis dan dijawab secara tertulis, maka interview dilakukan sebaliknya, yaitu dilakukan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Melalui interview, persoalan yang tidak jelas dapat diperjelas melalui pertanyaan lisan, sehingga metode ini dapat digunakan sebagai pelengkap. Bahkan metode interview dapat digunakan untuk mengungkapkan data yang tidak dapat diungkap melalui angket. Interview dilakukan secara face-to-face. Hal ini sangat menguntungkan untuk membangun hubungan baik antara peneliti dengan subjek. Tetapi situasi yang demikian ada kalanya membuat subjek kurang jujur, khususnya pada aspek kejiwaan yang sensitif atau mengganggu privasinya. Kelima yaitu biografi. Biografi adalah catatan atau riwayat hidup seseorang. Melalui metode ini diperoleh data tentang kehidupan seseorang, baik sikap, pandangan, kebiasaan-kebiasaan maupun harapan-harapannya. Metode ini mengandung subjektivitas, walau begitu dapat diatasi dengan menyelidiki biografi dari beberapa orang. Keenam, metode klinis. Metode klinis untuk menemukan data adanya gangguan atau penyimpangan klinis dalam diri subjek. Metode ini biasa digunakan untuk melihat perilaku belajar pada anak-anak yang terganggu mentalnya, atau bagaimana proses belajar pada anak-anak abnormal. Bagaimana proses pola perilaku anak yang secara klinis terbukti mengidap epilepsi. 7. Metode eksperimen. Eksperimen juga disebut sebagai percobaan. Metode ini ditempuh melakukan percobaan untuk mendapatkan data yang diharapkan. Peneliti bisa memberikan perlakuan atau treatment tertentu kemudian menguji hasilnya. Eksperimen dilakukan dengan sengaja menciptakan kondisi tertentu agar muncul fenomena yang diharapkan. Suasana penelitian dengan sengaja ditimbulkan, perlakuan yang diberikan juga dilakukan dengan sengaja dan terencana. Misalnya, peneliti sengaja memberikan suasana kompetensi untuk melihat etos usaha belajar siswa, kemudian uji hasilnya. Yang terakhir yaitu metode testing. Metode testing bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu tes psikologi secara tes prestasi. Teori-teori dalam psikologi belajar bisa melahirkan melalui metode testing, melalui tes standar yang akan ditemukan kemampuan yang diharapkan atau dimiliki oleh subjek. Misalnya, untuk mengetahui perbedaan kecerdasan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh gizi dengan kecerdasan anak yang tinggal di daerah tandus, kecerdasan anak tersebut akan berbeda, yaitu bisa dilihat melalui tes intelijensi. Tes prestasi digunakan untuk mengungkap prestasi belajar siswa. Tes ini dibuat oleh guru. Bubar. Masih kok. Kan Parah kamu bubur lagi. Parah kamu. kan kamu 8. Metode testing. Metode testing bisa ditempuh melalui dua cara, yaitu tes psikologis serta tes prestasi. Teori-teori dalam psikologi belajar bisa lahir melalui metode testing. Melalui metode yang standar akan ditemukan kemampuan yang diharapkan atau dimiliki oleh subjek. Misalnya untuk mengetahui perbedaan kecerdasan anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang penuh gizi dengan kecerdasan anak yang tinggal di daerah tandus. Kecerdasan anak tersebut berbeda, terlihat dari faktor lingkungan sangat besar manfaatnya dalam mengembangkan faktor pembawaan. Misalnya kecerdasan akan berkembang dengan pesat bila lingkungan memberinya kesempatan yang luas, maka ia akan berkembang. Akan tetapi, bila lingkungan tidak sempat memfasilitasinya, maka ia akan layu sebelum berkembang. Pendidikan pada suatu lingkungan yang sangat penting untuk mengembangkan faktor-faktor pembawaan. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa terhadap perkembangan psikologi pendidikan. Pertama yaitu Demokritus, kedua Plato and Aristoteles, ketiga John Locke, keempat Rousseau, kelima John H. Pestalozzi, keenam Alfred Binet,
Ketujuh, William James. Kita masuk ke Demokritus. Ini dia gambar dari tokoh Demokritus. Demokritus adalah seorang filsuf pertama yang menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan lingkungan rumah dalam memaksimalkan potensi dan membangun untuk semangat belajar. Setidaknya dengan menciptakan dan membangun lingkungan keluarga dengan baik, anak pun juga bisa belajar dengan baik lewat orang-orang yang terdekat, bersama orang-orang yang disayangi. Efektivitas yang dihasilkan pun juga akan tambah sangat berbeda. Selanjutnya yaitu kita Plato, Aristoteles. Ini dia gambarnya. Pengertian psikologi pendidikan menurut mereka berdua mengungkapkan ada 3 psikologi daya yang memiliki tingkat komponen saling bersinambungan. Pertama, adanya elaborasi antara perasaan, emosi, efektif, dan rasa. Kedua, adanya elaboratif antara penalaran, pemahaman, pengertian, kognitif, dan cipta. Terakhir, adanya elaboratif antara kehendak, keinginan, will, konarsi, kasa. Tentu saja ketiga komponen tersebut juga diulas secara lengkap dan detail oleh pakarnya. John Locke. Ini adalah gambar dari tokoh John Locke, seorang tokoh yang terkenal di ilmu psikologi. John Locke menganut aliran empirisme, di mana ia berpendapat bahwa psikologi pendidikan sudah diajarkan sejak lahir, hingga orang tersebut menjadi tumbuh dewasa dan memiliki banyak hal. John Locke pun menekankan bahwa psikologi pendidikan itu penting dan mampu menekankan dan mempengaruhi seorang tersebut tumbuh menjadi orang yang baik dan besarnya atau tidak sama sekali. Prinsipnya adalah belajar dari pengalaman dan latihan menjadi hal utama dalam psikologi pendidikan ini. Dia adalah ahli psikologis, juga menganut naturalis. Ia juga salah seorang pengembang psikologis yang fokus pada bidang psikologi pendidikan tentang prinsip-prinsip perkembangan manusia karena fokusnya mempelajari psikologi pendidikan dan mempelajari proses pembelajaran pada setiap anak yang terus belajar. Maka ia pun berpendapat bahwa setiap anak itu juga baik. John H. Pestalozzi. John H. Pestalozzi memang tidak begitu sering disebutkan di cabang ilmu psikologi, namun saat mengulas tentang pengertian psikologi, namanya selalu sering muncul dan sering kita dengar. Menurutnya berpendapat bahwa pendidikan itu penting dan perlu. Bagaimanapun juga, pendidikan yang dilakukan secara klasikal atau rombongan atau bersama-sama akan lebih menyenangkan dibandingkan secara sendiri-sendiri. Alfred Binet. Ini dia tokohnya. Binet dalam mengkaji psikologi pendidikan, ia membuat sebuah alat tes yang bernama tes Binet untuk mengukur atau mengetes mental seseorang, di mana dari hasil tes inilah yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan mengukur kemampuan seseorang. Hanya saja tes Binet ini tidak bisa sembarangan orang bisa melakukannya. Biasanya hanya lulusan psikologi atau psikolog yang bisa memberikan tes. William James. William James adalah salah satu tokoh yang menggunakan pendekatan fungsional dalam psikologi, di mana dirinya mengungkapkan bahwa kesadaran terhadap gejala mental satu hal yang sama, di mana teori dan pembahasan William James sebenarnya termasuk dalam kategori psikologi pendidikan juga. Raymond Chattel. Pengertian psikologi menurutnya adalah psikologi pendidikan membagi perbedaan individu dan ukuran mental, di mana teori Chattel juga akan menegaskan bahwa setiap individu memiliki perbedaan sikap, sifat yang secara kuantitatif membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi manfaat psikologi dalam kemaritiman. 1. Memahami diri sendiri apakah layak berada atau bekerja di dunia kemaritiman. 2. Memahami perkembangan suatu perilaku ketika kita berada dengan lingkup kemaritiman. Biasanya seorang itu akan melakukan kesalahan yang berdampak besar. 3. Membantu orang lain, karena kita sudah tahu kekuatan apa yang ada dalam diri kita, sehingga kita mampu mengendalikannya. Yang terakhir yaitu bagaimana sih yang dihadapi selama masa pandemi? Jujur sebenarnya masa pandemi
bagi mahasiswa itu belajar menjadi kurang efektif. Pembelajaran yang seharusnya dilakukan secara praktek itu kurang efektif jika dilakukan secara online karena tidak dapat melakukan praktek, sehingga kita tidak memahami apa yang dipelajari dalam ujian praktek tersebut. Terus kesulitan bagi seseorang yang tidak mempunyai kuota belajar. Mungkin berbeda dengan orang yang memakai wifi. Terkadang ada juga mahasiswa atau siswa yang menggunakan kuota dalam belajar. Itu adalah salah satu menjadi penghambat dalam proses pembelajaran di masa pandemi ini. Untuk selain itu tidak ada lagi, mungkin itu saja. Mungkin lebih menekankan ujian praktek itu dilakukan di sekolah atau di kampus sehingga lebih efektif. Terus kuota pembelajaran yang didukung oleh pemerintah atau kampus. Ya mungkin itu saja dari saya mengenai materi psikologi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.